Saat ini Indonesia tengah menatap sebuah visi besar yaitu Generasi Emas 2045, yaitu sebuah momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang diharapkan melahirkan generasi yang unggul, sehat, berpendidikan, serta mampu bersaing secara global. Nah, jika hal ini di-breakdown ke tingkat daerah, siapkah Makassar menyambut generasi emas 2045 tersebut? Tentunya hal ini harus diwujudkan dengan kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini di Parlemen Update yang kembali hadir untuk Anda di YouTube channel solusimedia.id_official, kami menghadirkan Komisi D DPRD Kota Makassar dan Anda berjumpa kembali untuk yang kesekian kalinya dengan Pak Muhlis Mispa dari Partai Hanura ya Pak. Komisi D DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya di lingkungan sekitar ya. Nah, Pak Mulis ini sudah berapa kali hadir sebagai narasumber di Parlemen Update. Terima kasih banyak Pak waktunya. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan dan Amin, kelancaran dalam amin. menjalankan tugas dan tentunya melahirkan berbagai macam ide-ide cemerlang untuk Makassar ke depan yang lebih baik ya. Nah, Pak Mulis berbicara tentang generasi emas 2045 ini, bagaimana sebenarnya DPRD kalau kita berbicara hal ini melihat sejauh mana sebenarnya kesiapan Kota Makassar dalam menyiapkan generasi emas tersebut. Ini karena bicaranya masih secara umum dulu Pak Mulis. Ya, Silakan. terima kasih banyak dengan Ibu siapa? Ana, Bu Ana. ya, Jadi memang Makassar sebenarnya secara fakta dia ya. sudah mempersiapkan diri termasuk adanya kegiatan Pak Wali itu apa? Makassar Makassar Creative Hub. Creative Hub itu sudah dibuat. Ya. Tinggal hal seperti itu tinggal mau diperbaiki dan disempurnakan. Yang kurang, apa yang harus diperbaiki kembali. Terus kita bicara tentang generasi emas tahun 2045, mustahil kalau anak-anak muda kita tidak punya akhlak. Oke. 2045 kalau memang anak-anak generasi emas akan tumbuh tapi tanpa akhlak, maka itu akan membawa kehancuran saja. Akan membawa kehancuran saja. Jadi dasarnya akhlak dulu nih. Tidak, tetap semua Ya. dikombinkan semua pendidikannya, akhlaknya, moralnya, disiplinnya karena tapi sebenarnya ada yang masih untuk meraih 2024 sebenarnya generasi emas adalah pekerjaan pemerintah sebenarnya kalau yang paling penting adalah dulu mengurangi tingkat kemiskinan. Ya. Harus mensejahterakan dulu rakyatnya. Mustahil juga kita raih generasi emas kalau masyarakat kita masih banyak yang miskin. Dan untuk salah satu faktor untuk menghilangkan kemiskinan itu tadi ya kan korupsi. Nah, generasi emas ini harapan kita semua, cita-cita kita semua, kalau misalnya mereka setelah menempuh pendidikan terus tidak punya pekerjaan mau kemana misalnya kan dia tidak juga bisa menciptakan pekerjaan dirinya sendiri. Di mana emasnya? Ya. Di mana emasnya? Nah, oleh karena itu, tapi tidak ada masalah kita makanya oleh semua itu, oleh karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Media, Ya. punya tanggung jawab, pemerintah, DPRD Kota Makassar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045, bukan meskipun itu bukan faktor penentu, tapi saya katakan bahwa pendidikan akhlak itu penting, salah satu faktor penting untuk mendukung itu. Itu menurut Pak Muhlis pembentukan akhlak ini yang ruang-ruang seperti apa yang perlu dimunculkan Pak? Ya kan kalau misalnya masih di tingkat sekolah dasar dan Ya. SMP, ya itu kan pemerintah harus memberikan pendidikan pesantren kilat bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah agama. Terus yang kedua bagaimana ada semacam seperti dulu Ya. penetapan P4 bagaimana dia mencintai negaranya, mencintai Pancasila, ya kan mencintai agamanya, mencintai negara, mencintai Pancasila. Itu kan yang hilang sekarang ini. Oke.
Itu yang kurang, yang terkikis sekarang ini. Makanya anak-anak sekarang sekolah ini disuruh hafal Pancasila, malah banyak yang dia tidak hafal. Iya sih. Jangan kamu cinta Pancasila, benci Pancasila saja tidak tahu. Ya, Oleh ya. karena itu, untuk mencapai generasi emas, itu tugas, bukan tugas-tugas pemerintah, mari kita sama bahu-membahu untuk menyongsong tujuan ini. Iya, kalau sekarang ini hal itu dihadapkan akhlak dan perkembangan teknologi yang ada sekarang, Pak. Polis bagaimana teknologi, digitalisasi, arus informasi ini bisa memberikan win-win solution ya. Ya. Jadi yang saya katakan tadi, semua harus berdasar akhlak. Contoh misalnya teknologi yang cukup tinggi. Kan sekarang teknologi AI apa? AI, Ya? AI, AI apa? AI. Iya. Itu teknologi bisa bikin telanjang orang, ya kan? Ya, Jadi kalau orang yang lakukan itu tidak punya akhlak, benar. maka bisa saya dikasih telanjang semua orang. Kalau dia punya akhlak, dia tidak mungkin lakukan. Ya kan? Oleh karena itu, pendidikan akhlak ini memang tidak bisa dilepas dari semua aspek, semua aspek. Nah, cuman memang banyak orang yang oh, maksudnya, seperti misalnya anak-anak kita yang ter terafiliasi ke LGBT dan, apa Ya, namanya, dia tidak pikirkan efek-efeknya, bahwa, "Kenapa sih mau diurusi kami yang ini LGBT? Kami kan tidak mengganggu kalian, kami kan tidak mengganggu masyarakat." Memang sekarang tidak ganggu secara langsung, tapi efek-efeknya dari perbuatan itu banyak. Satu, kita bisa dilaknat oleh pemilik bumi ini, ya, yaitu Allah toh, seperti di zamannya Nabi Lut, ya kan? ya, Kita bisa dilaknat. Yang kedua, efek dari LGBT itu kan HIV. ya. Iya. Anak-anak tidak sadari. Anak-anak begitu sakit hati sama orang tuanya, mencari sesama jenis, terjadilah hubungan gelap sesama jenis, terjadi LGBT, muncullah penyakit. Yang penyakit itu sebenarnya HIV, penyakit kutukan. Makanya tidak ada obatnya sampai hari ini. Iya, Tapi tidak ada hubungannya ke situ. Yang saya mau katakan tadi adalah untuk mencapai generasi emas yang Mbak Ana katakan, ya. itu memang tadi pendidikan dan akhlak. Ya. Nah, kalau sekarang ini secara akademik ya, menurut Pak Mulis, usulannya seperti apa, Pak? Apa-apa yang perlu dimunculkan kembali? Ya, itu secara akademik itu tadi, menambah porsi pelajaran agama Agama dan akhlak di dalam pendidikan. itu ya, yang harusnya Menambah porsinya. menambah Karena porsi. tantangannya semakin besar juga. Ya, Iya. Menambah porsinya bukan justru mengurangi. ya, Menambah pendidikan. Contoh misalnya ini. Kita ya, kan dulu waktu kita kecil, mana waktu kita kecil, kan ada namanya pesantren kilat. ya, Sekarang sudah hilang kan? Apa bisa hilang? Itu harus dikembalikan. Dikembalikan ke SD-SD itu. ya. Dari sisi keluarganya bagaimana, Pak? Dari sisi keluarga untuk bisa membantu hal itu. Nah, itulah saya katakan tadi, bahwa memang agak sulit meraih generasi emas ini kalau masa pengangguran masih banyak, Hmm, rakyat miskin masih banyak, ya kan? Hanya itu, apa namanya, agama sendiri mengatakan bahwa kemiskinan itu mendekatkan orang ke keguguran. Oleh karena itu, tugas pemerintah tugas pemerintah, eee, memperhatikan itu, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, ya, mensejahterakan masyarakatnya. Mbak Ana, di Indonesia ini, ya, kayu tongkat pun ditanam tumbuh. ya, ya. Kenapa banyak orang miskin? Tongkat ditanam pun tumbuh, karena banyak orang miskin. Dan kita negara ini kaya, kita punya negara. Ada minyaknya, ada nikelnya, ada batu baranya. Harusnya anak-anak kita ini yang sekarang ini sudah tidak bayar sekolah kalau kuliah, sudah tidak bayar, apa namanya, sudah tidak ada yang menganggur, ya kan? Seperti misalnya di Brunei, Ya. ya kan? Tapi kita semakin banyak, apa namanya, semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang miskin. Ya. Ini Oh, sebenarnya di mana, Pak? Yang titik temunya harus di mana nih, Pak? hilangkan korupsi. Ya, itu dia. Tinggalkan Iya, korupsi ya. iya. Tapi apakah itu mungkin, Pak, diberantas? Kalau semua orang berkomitmen untuk itu, Ya, kenapa tidak? benar. Tapi kita nggak usah bahas itu, Mbak Ya, Ana. betul, Ya, betul, nggak usah betul. bahas itu. Kita bahas saja bagaimana kira-kira kita bisa menggapai
Generasi Emas Generasi Emas. 2045. Ya. Pak, secara langkah-langkah strategis mungkin ya di komisi, di tingkat komisi, hal-hal seperti apa yang dirumuskan untuk mendukung hal itu? Ya. Ya pastilah karena di DPRD Kota Makassar kan tugasnya cuma 3, Ya, membuat undang-undang, Perda, memberikan anggaran dan mengawasi. Kami cuma bisa katakan bahwa sampaikan kepada pemerintah kota karena lingkup kita kan pemerintah kota iya, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menggunakan uang APBD itu yang menyentuh langsung, berdampak langsung, kepada masyarakat seperti harapannya Bapak Wali Kota Munafri Arifudin iya, dan Ibu Alia Mustika. Di ulang tahunnya yang 1 tahun kemarin di iya, Karimusi mengatakan, "Kami berharap, kepada seluruh kepala dinas, camat, semua hal yang terkait, kami berharap uang APBD ini dipakai untuk, mhm, menyentuh langsung kepada dampaknya menentukan kepada masyarakat." iya, Artinya, sudahlah pemerintah kota yang, dinas-dinas ini jangan membuat kegiatan yang aneh-aneh, mhm, ya bikin kegiatan yang bersentuhan, dengan, eee, bersentuhan berdampak langsung sama masyarakat. iya. Hal itu kalau dari reses yang barusan dilakukan ya, Pak, Ya. apa ya, aspirasi masyarakat seperti apa yang sebenarnya sekarang ini dibutuhkan? Eee, Kalau kami reses itu kan memang ada beberapa hal yang diusulkan, tapi Iya, masih kebanyakan perbaikan drainase, oke. perbaikan jalan. Mhm, Ada sih usulan-usulan seperti misalnya pembinaan generasi iya, muda, ada juga yang usulkan misalnya, apa namanya, bagaimana diberi kemudahan, mengurus KIS. iya, Nah, mhm, ini yang itu yang ditentukan di reses itu, di kalau reses. seperti itu ya. Oke. Iya. Nah, jadi kalau berbicara yang ideal konsep generasi emas 2045 itu menurut secara pribadi Pak Mulis bagaimana? Tidak ada jalan lain, harus dikasih bekal akhlak. Oke. Iya, Akhlak, tinggalkan korupsi, dasar fundamentalnya ya iya. itu, dan kemudian memang pembentukan karakter Jadi satu, hilangkan korupsi. ya, 2, banyak memberikan pendidikan porsi agama kepada anak kita. ya, Yang ketiga, apa namanya, bukan cuma memberikan MBG kepada masyarakat, mhm, tapi pendidikan ya, jauh lebih penting daripada makan gratis. Iya. oke. Ya, dan dengan mitra seperti apa Pak itu hal ditindaklanjuti? Apanya? Hal-hal tadi misalnya untuk pembentukan akhlak apakah sudah dikomunikasikan ke tataran teknisnya Setiap saat ya, kami sebutkan bahwa, kalau kami ketemu, Ibu Dinas Pendidikan, iya, Bu Eci minta tolong dong sampaikan semua ke stakeholder yang ada untuk menambahkan pendidikan pendidikan agama di dalam mata pelajarannya. Tolong dong buat pesantren kilat di sekolah-sekolah negeri. Kalau di pesantren kan tidak perlu, iya, kalau sudah pesantren nih. Untuk sekolah-sekolah negeri, mhm, untuk memberikan pendidikan akhlak. Karena generasi muda ke depan kalau tidak dikasih akhlak, iya, kita lihat sendiri apa jadinya, apa namanya, keadaan ini kalau orang tidak berakhlak. Orang perang dunia ini yang Iran sekarang dengan Amerika kan karena tidak adanya akhlaknya. iya, Kalau ada akhlak, nggak mungkin lah orang tap bisa perang. iya, Ya. sejauh ini seperti apa follow up di tataran teknisnya Pak? Dari hasil pengawasan mungkin atau yang Ya dilakukan? syukur alhamdulillah, ada beberapa sudah ditambah porsi pelajarannya, terus ada beberapa sudah melaksanakan pesantren kilat. Eee, Cuman lagi-lagi, saya mau katakan bahwa, mudah-mudahan, eee, pemerintah mendengar ini dan Iya, masyarakat luas yang punya mungkin kewenangan untuk itu, eee, bukan cuman pemerintah Prabowo menggelontorkan MBG makan gratis, iya, tapi juga nanti akan menggelontorkan pendidikan gratis untuk bukan di tingkat SD saja, SMP, SMA, tapi tingkat di perguruan tinggi dibiayai anak-anak gratis kuliah. iya. Itu bagaimana Pak sekarang implementasinya tentang gratis-gratis pendidikan itu? Sudah berjalan atau seperti apa supportnya dan Kalau langkah pendidikan selanjutnya? gratis kan sebenarnya masih belum Maksimal. maksimal. Contoh saya kasih. Iya, Ada anak-anak di daerah pemilihan saya, sudah sekolah, kan sekolahnya enggak bayar. iya. Terus saya tanya kenapa sekolah? "Pak, saya enggak pergi sekolah karena saya tidak punya uang beli sepatu. Oh, Saya tidak punya uang beli baju. Saya tidak punya uang beli tas." iya. Artinya biaya pendidikan gratis di Makassar kan belum tuntas. Hmm.
Makanya saya bilang pemerintah pemerintah pusat sebenarnya mengalihkan dana MBG ini ke Pendidikan. pendidikan gratis dibanding makan gratis. Oke, itu Saya saja waktu kecil tidak pernah makan bergizi bisa jadi anggota DPRD. benar benar benar. Jadi bukan Tapi karena saya sekolah, iya, jadi memang pendidikan yang penting. Kalau ilmu pengetahuan bisa membeli segala-galanya. tapi semangat untuk memberikan pendidikan yang merata di masyarakat itu sudah tercapai atau belum, Pak, saat ini? Itu saya bilang tadi, belum bisa maksimal Iya, karena yang masih gratis itu yang masuk sekolahnya. Itu pun oke. banyak oknum kepala sekolah yang nakal, tidak semua ya oknum. Kepala sekolah yang Oknum, nakal kasih iya bayar orang masuk, dibisnisi sepatunya, iya, dibisnisi bajunya. Padahal sudah tinggalkan itu, kalau ingin pendidikan maju tinggalkan itu. iya. Ya kita lebih fokus memajukan pendidikannya anak-anak. Tapi kan itu butuh anggaran yang besar, Pak. Itu yang saya katakan tadi, lebih besar anggarannya MBG. Iya iya iya. Iya. Oke, jadi ini ya Jadi sama sekali saya tidak anti MBG, enggak. iya Saya malah termasuk juga pengusaha MBG. iya. Tapi saya bukan bukan maksudnya perlu diperbaiki tata kelolanya. Oke. Iya. Jadi, saat ini kalau karena ini basic ya pendidikan Pak Muhlis, secara strategi, langkah-langkah strategis yang sudah diusulkan tadi selain membuka pesantren, kemudian akses yang diperluas ya Pak, atau seperti apa akses pendidikan di Kota Makassar? Apanya yang mau diperluas? Akses pendidikan untuk masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak itu apakah sudah merata juga? Nah itulah saya bilang, Mbak. Jadi semua harus saling berkaitan antara Iya, satu dan yang lainnya. Misalnya pendidikan. ya, Pendidikan dasar itu yang perlu dicermati adalah memang anak-anak yang tidak mampu harus dikasih sekolah tanpa bayar. oke. Itunya gratis. Nya gratis, bukunya gratis. Mhm, Setelah itu, tempat sekolahnya itu juga harus baik. mhm, iya Tempat belajarnya itu harus baik. iya Jangan yang mau rubuh, jangan yang toiletnya bau. iya, Makanya saya bilang sama apa namanya, setuju dengan Pak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri, iya, katakan bahwa bagaimana uang APBD Kota Makassar ini memberikan dampak langsung. Ini yang dampak langsung ini ada uangnya dipakai bangun sekolah, perbaiki sekolah, bukan bangun sekolah, perbaiki sekolah, perbaiki belajarnya, perbaiki toiletnya. Ini namanya dampak langsung. Supaya berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat dibanding bikin kegiatan yang menggugurkan saja kewajibannya. mhm. Tapi seberapa besar Pak support anggaran untuk pendidikan tahun ini? Cukup besar, Besar ya? ya cukup. Dan secara realisasi misalnya diadakan perbandingan antara tahun lalu dan mungkin 2 tahun terakhir Dan memang kan porsi pendidikan selalu besar terlalu dibanding besar yang ya? lainnya. Oke. Hmm. Tapi secara realisasi itu bisa termanfaatkan Ya baik termanfaatkan dengan baik. dengan baik ya? Ya tinggal mau diarahkan saja. Oke. Gitu. Ya ya. Mau diarahkan ini tadi dari konsep-konsep Ya. yang saya sampaikan. Ya, konsekuensi seperti misalnya kalau ada anggaran untuk pendidikan, Ya. selain misalnya pembelian baju sekolah Hmm, gratis, terus perbaikan toilet, ya. supaya anak-anak nyaman belajar lah. Oke. Iya. Ya. Nah, harapannya Bapak atau tantangannya di tingkat tataran teknis itu apa sebenarnya, Pak? Tantangannya untuk agar ini langkah-langkah strategis yang sudah disampaikan, diusulkan oleh legislatif itu kenapa belum bisa berjalan sesuai harapan? Itulah tadi bahwa masih banyak SKPD-SKPD yang membuat kegiatan itu sekedar kegiatan saja yang tidak berdampak langsung. Oleh karena Oke. itu, Pak Wali minta ke depan itu diperluas dan diperbaiki. Dan harapannya Pak mungkin ada saran lain yang disampaikan kepada instansi-instansi terkait ini kan kalau Komisi D cukup kompleks ya Pak ya Ya, mitra-mitra SKPD yang memang bersentuhan langsung dengan ya. Jadi masyarakat. kalau saya disampaikan apakah harapan-harapan Pak Dewan tentang ini, pada kesempatan itu saya katakan bahwa tidak ada kata lain, saya sampaikan SKPD dan nonton ini, semua anggaran yang didapatkan buatlah kita-kita yang berdampak langsung kepada masyarakat yang bisa dirasakan masyarakat langsung dan berhenti bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Oke. Itu banyak ya Pak seremonial itu. Banyak, Oke, dan harus memang diminimalisir ya Pak ya. ya. Nah dari evaluasi ya Pak, ini mungkin saran tadi sudah, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan oleh tingkat SKPD dari selama setahun kepemimpinan mulia ini ada hal-hal urgent yang mesti segera ditindaklanjuti dalam jangka pendek Pak. Yang jelasnya, waktu saya hadir di refleksi 1 tahun pemerintahan mulia, Iya,
yang saya garis bawahi dan saya catat itu adalah Bapak Wali Kota minta eh, uang APBD Kota Makassar dipergunakan untuk dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ya, oke. Pak, kalau secara umum melihat tingkat pencapaian kinerja 80% dari pemerintah itu sudah cukup baik tidak, Pak? Cukup baik Ya, ya. cukup. Artinya sudah Artinya dipertahankan dan ditingkatkan. oke. Jadi tidak sudah on the track ya berarti Ya. ya, sudah on the track. Targetnya tahun ini apa Pak? Untuk dari sisi Komisi D sendiri untuk hal-hal yang menjadi tupoksi dari Komisi D kepada pemerintah. Eh, Sekali lagi saya kembali ke kita bahwa kami dari DPRD Kota Makassar itu punya 3 fungsi, undang, memberi anggaran dan eh, mengawasi. Itu aja kami di situ. Jadi diharapkan kolaborasi ini bisa terus berjalan secara smooth ya Ya, dari DPRD dan juga dari dengan pemerintah Kota Makassar. Terima kasih banyak ya Pak Mulis. Ada yang ya, mau disampaikan lagi Pak kepada masyarakat mungkin apalagi di bulan Ramadan ini? ya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun pendidikan kita, kalau anak-anak kita tidak berakhlak akan diakhiri dengan sebuah kehancuran. Oleh karena itu, didiklah anak-anak Anda dengan akhlak, dengan pendidikan moral, karena dengan inilah bisa menyelamatkan generasi bangsa ke depan. Terima kasih banyak Pak Muhlis Misbah dari Komisi D DPRD Kota Makassar, perwakilan dari Partai Hanura ya yang untuk kesekian kalinya hadir di podcast perbincangan kita di solusimedia.id di Parlemen Update. Semoga saja perbincangan kita di hari ini dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mulis khususnya dalam menyiapkan Kota Makassar menyambut generasi emas 2045 yang cerdas, sehat, berkarakter, berakhlak baik itu uh, siap dilakukan dan kita siap menyongsong tantangan masa depan yang lebih baik. Kita cukupkan sampai di sini Parlemen Update. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.